Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama analis Binatar Sekuritas, Nafan Aji Gusta. Terima kasih Mas Nafan telah bergabung bersama kami. Mas Nafan, kalau kita lihat, ya, terima kasih. Ya, sepanjang pekan lalu di mana IHSG sempat menguat, tapi di akhir-akhir menuju akhir pekan nampaknya IHSG agak sedikit tertekan dan ditutup di zona merah. Dan ternyata pagi hari ini pun juga dibuka memerah. Menurut Anda bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini? Ya, memang sebenarnya kalau kita cermati dari sisi analis teknikal, pergerakan IHSG pada daily chart memang sudah terbentuk pola downward bar ya, sehingga kalau secara teoritis memang hal ini misalkan ada potensi koreksi lanjutan daripada pergerakan IHSG. Kalaupun misalkan jika kita mengikuti daripada sentimennya, yang paling krusial memang berkaitan dengan sentimen daripada kenaikan kasus COVID-19 ya. Terus juga di sisi lain kalau misalkan jika kita melihat dari pergerakan market secara global, memang secara mayoritas rata-rata market di Asia itu dibuka di zona negatif begitu ya. Meskipun sebenarnya kita apresiasi bahwasannya data GDP Tiongkok pun juga menunjukkan hasil yang positif yang di atas ekspektasi dari para konsensus sebesar 6,1%. Kalau hasilnya tuh yang saya ingat tuh 6,5% gitu ya. Dan memang sebenarnya itu menunjukkan bahwasannya optimisme tetap ada. Berarti otomatis di sini koreksi IHSG ya misalkan begitu ya. Mudah-mudahan sifatnya hanya bersifat temporer begitu ya, karena juga kedepannya selain daripada sentimen positif dari GDP di Tiongkok misalkan dari kenaikan GDP Tiongkok kuartal keempat maksud saya seperti itu, kita melihat di Indonesia pun juga para pelaku pasar akan menantikan RDG BI dalam rangka menetapkan BI 7-day repo rate ya, di kisaran 3,75% ya untuk konsensus awalnya, forecast awalnya begitu, dan juga di sisi lain juga berkaitan dengan dinamika politik yang terjadi di Amerika Serikat. Memang kalau kita melihat dari proses impeachment Trump itu kan sebenarnya market pada waktu hari kisaran pekan yang lalu itu pun sudah mulai terjadi koreksi yang mungkin ini juga sentimen positif dari impeachment Trump tersebut itu pun juga masih terasa, walaupun sebenarnya para pelaku pasar tentunya juga lebih mencermati daripada pelantikan Joe Biden pada tanggal 20 nanti begitu ya. Jadi dan demikian kalau misalkan jika kita melihat dari dinamika politik yang terjadi di Amerika Serikat antara Kongres maupun Senat yang sudah dikuasai oleh Partai Republik, mudah-mudahan kebijakan Biden dalam rangka menggelontorkan stimulus pun juga akan dipermudah oleh legislatif misalkan begitu, sehingga ini juga mendukung daripada akselerasi kinerja pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Kembali lagi juga diimbangi misalkan dengan daripada kinerja pertumbuhan ekonomi Tiongkok kuartal keempat yang lebih baik dibandingkan dengan kuartal ketiga. Kuartal ketiga itu kalau nggak salah tuh di sekitar 4% ya, 4,9% gitu. Jadi meningkat menjadi 6,5%, itu juga menandakan bahwasannya ini kedua negara tersebut yang memiliki kontribusi GDP yang paling besar di dunia pun juga kalau misalkan jika sudah benar-benar terjadi pemulihan ya, maka dari itu hal tersebut akan berimbas positif atau memberikan kata positif daripada kinerja pertumbuhan pada negara-negara emerging markets, terutama di Indonesia. Sembari kita juga berharap bahwasannya kebijakan dari eksekusi terhadap Omnibus Law pun juga tetap dilaksanakan secara optimal, misalkan melalui optimalisasi daripada Sovereign Wealth Fund atau Indonesia Investment Authority, kemudian juga berkaitan dengan peningkatan optimalisasi daripada program pemulihan ekonomi nasional misalkan. Bahkan juga kalau kita melihat dari statement yang dilontarkan oleh Gubernur BI ya Pak Peri Warjio menjelang misalkan pengumuman RDG, beliau selalu memberikan statement optimis ya atau hawkish begitu ya, sehingga ini juga tujuannya dalam rangka komitmennya dalam rangka meningkatkan likuiditas maupun juga dalam rangka meningkatkan kuantitative easing, sehingga sektor perekonomian real ya di tanah air pun juga bisa lebih optimal dikembangkan gitu dalam rangka karena kita sudah mulai menuju ke pemulihan ekonomi untuk tahun ini seperti itu. Oke, Mas Nafan, tapi kalau kita lihat ya, kita masih menanti beberapa kira-kira yang akan mendongkrak IHSG. Di antaranya tadi Anda katakan terkait dengan menanti RDG Bank Indonesia, kemudian kita juga nunggu pelantikan dari Joe Biden, dan kita berharap terkait dengan stimulus fiskal Joe Biden sebesar 1,9 triliun rupiah ini yang akan mempengaruhi juga. Tapi sebenarnya karena kita lihat sekarang IHSG masih berada di zona merah, apa kira-kira yang bisa membuat IHSG kembali atau rebound ke zona hijau menurut Anda? Adakah angin segar itu? Oke.
Ya, sebenarnya angin segar memang terletak pada optimisme pemulihan ekonomi global ya. Pada umumnya, kalau secara spesifik tadi mengenai kinerja GDP Tiongkok yang di atas ekspektasi dari para pelaku pasar untuk kuartal keempat tahun 2020 misalkan. Terus juga di sisi lain, kalau misalkan jika kita melihat dari pergerakan IHSG ya, kalau secara teknikal, memang sebenarnya level support yang saya tetapkan itu di kisaran 6.325 pun juga sudah tercapai, dan saat ini pun juga perlahan IHSG kembali rebound dari level 6.325 tersebut menjadi 6.347. Kalau misalkan jika nanti skenarionya market ditutup misalkan di atas 6.350 ya, mudah-mudahan masih ada harapan bahwasannya misalkan mulai pada hari esok pergerakan IHSG akan mengalami rebound begitu, karena memang kalau secara tren daripada analis teknikal pada daily chart itu konsistensi daripada pergerakan IHSG ini masih di atas garis moving average 20 ya, jadi sebenarnya masih dalam kategori uptrend begitu ya. Kita juga berharap bahwasannya efek dari bulan Januari atau Januari efek ini bisa memberikan optimisme pun juga masih merupakan sentimen positif, sambil juga kita menantikan kalau dari domestik berkaitan dengan penetapan RDG BI tersebut seperti itu. Oke, Mas Nafan, di tengah merahnya IHSG ini kira-kira saham-saham apa saja sih yang memang patut untuk dicermati? Kalau kita lihat kemarin ada saham konstruksi ini dan juga beberapa saham lainnya. Menurut Anda saham-saham apa saja sih? Apakah konstruksi masih layak untuk dipertimbangkan atau dikoleksi? Ya, untuk konstruksi memang rekomendasi saya tetap maintain buy begitu ya, karena kalau kita melihat dari potensi pembentukan Indonesia Investment Authority tersebut akan memberikan katalis positif dalam rangka peningkatan optimalisasi program infrastruktur di tanah air begitu ya, sehingga nanti kalau emiten ke depan tidak lagi mengandalkan misalkan akan terjadi kenaikan beban utang. Maksudnya ini juga dalam rangka agar supaya kinerja daripada cash flow emiten di sektor konstruksi ini akan sehat begitu ya ke depan begitu, karena tidak lagi mengandalkan utang, lebih cenderung kita mengandalkan dari investor yang masuk ke sovereign wealth fund tersebut gitu ya. Ini juga komitmen dalam rangka meningkatkan FDI. Jadi sebenarnya maintain buy masih bisa dilakukan untuk emiten berbasis konstruksi. Terus kalau misalkan jika untuk analis teknikal ya yang menjadi pilihan saya untuk hari ini kan kebetulan juga rata-rata mengalami koreksi ya, ini juga bisa akumulasi beli, misalkan ada ADRO, ada BBCA, kemudian juga ada BMRI, kemudian juga ada BSDE, ada DSNG, kemudian juga ada GGRM, bahkan Telkom ya. Jadi ini mix ya, maksudnya itu dari sektor yang begitu, dan ini juga potensial kalau menurut saya bisa mendapatkan katalis positif daripada misalkan ini kan mayoritas kan market cap-nya kan kuat, dan juga kita juga mengharapkan kenaikan kinerja fundamental sekaligus juga bagian dividen misalkan, sehingga ini saham-saham ini yang bisa dicermati oleh para pelaku pasar untuk saat ini. Baik, jadi cermati juga saham-saham tadi ya, tambang dan juga perbankan. Terima kasih Mas Nafan telah bergabung bersama kami, pemirsa. Nafan Aji Gustaf, analis Bina Arta Sekuritas.